Jadi ketika pas banget saya pulang dari Purwakarta nyampe ke laboratorium itu malam-malam. Pas tiba-tiba motor udah dimasukin ke dalam dan tiba-tiba dari arah pintu seperti ada orang yang mau mendobrak ini pintu. Suaranya kenceng banget 3 kali. Dar, dar, dar. Saya pun kaget. Langsung saya keluar. Pas saya buka pintunya, tiba-tiba angin gede menerpa wajah saya dan disitulah saya mulai merinding. Yo, what up guys, teman-teman setanah air, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan berjumpa lagi dengan saya Tomingse di channel Indra Khotiba, di mana channel ini membahas tentang kisah misteri, inspirasi dan konspirasi. Dan di episode kali ini, episode Keranda Mayat. Keranda Mayat ini singkatan dari keseraman bareng Indra di malam Jumat. Jadi nanti kedepannya khusus di malam Jumat saya akan membahas tentang kisah-kisah misteri yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung subscribe channel ini. Dan kali ini bahasannya ialah tentang universitas atau kampus-kampus di Indonesia yang memiliki kisah horor. Baik itu kisah-kisah orang lain yang saya angkat ceritanya dan kisah nyata yang pernah saya alami ketika berkuliah. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel ini. Kita langsung aja ke videonya. Kuy. Oke guys, jadi di UGM ini terdapat kisah-kisah misteri yang bisa dibilang menyeramkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Jadi dalam kisahnya bahwa mahasiswa-mahasiswa UGM ini sering diganggu oleh sosok wanita yang bernama Mbah Yayu. Boleh dibilang cerita ini menjadi legend ya, karena Mbah Yayu ini sering menampakkan sosoknya khususnya di Fakultas Ekonomi UGM. Yang kisah mistis dari sosok Mbah Yayu ini menjadi turun-temurun. Dan beberapa kali sosok Mbah Yayu ini guys sering terekam oleh CCTV. Dan jika mahasiswa ini pulang kemalaman dari UGM, dia sering melihat sosok Mbah Yayu ini. Dimana konon dalam kisahnya bahwa Mbah Yayu ini merupakan seorang mahasiswa yang bunuh diri akibat seringnya ditolak skripsi oleh para dosen. Karena dia frustasi, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri guys. Dan konon jika kalian malam-malam pulang dari kampus dan melihat sosok wanita sedang menatap kosong, dipastikan bahwa itu Mbah Yayu. Dan kisah yang kedua masih dari UGM guys. Jadi di UGM itu ada suatu bundaran guys. Bundaran ini biasa orang bilang bundaran pasca sarjana atau bundaran teknik. Dan di bundaran ini ada sosok penampakan guys. Banyak orang-orang yang percaya bahwa jika kalian berada di bundaran ini menyanyikan sebuah lagu Gugur Bunga, maka dipastikan bahwa kalian akan melihat sosok penampakan guys. Dan konon bukan karena hanya di bundaran ini terdapat penampakan guys atau penunggunya, tetapi jika kalian menyanyikan lagu Gugur Bunga dalam kondisi hening, dalam malam hari, dan dalam keadaan sepi, jika kalian merasa merinding dan ada aura-aura aneh dalam diri kalian, dipastikan bahwa di dalam diri kalian terdapat jiwa patriotisme untuk negara Indonesia. Dan cerita berikutnya ialah cerita mistis di Universitas Padjadjaran guys. Jadi saya merupakan lulusan Universitas Padjadjaran pada tahun kesekian. Masih bisa dibilang angkatan lama lah asik. Universitas Padjadjaran itu merupakan universitas saya dulu yang memiliki kisah-kisah horor guys. Baik itu yang saya dengarkan dari senior-senior dulu, dari cerita-cerita kakak saya, dari teman-temannya. Karena dulu sebelum masuk ke Unpad, saya sempat dikenalkan sama teman-teman kakak saya di Fakultas Pertanian. Dan seperti biasalah, kalau namanya obrolan suka mengarah ke dunia-dunia mistis atau horor gitu. Jadi bahwa di Unpad
pada tahun 2006-2008 ada kisah dari seorang mahasiswa guys. Jadi ketika seorang mahasiswa ini pulang dari kampus pada malam hari sekitar pukul 2 malam, ketika dia akan pulang ke kosan jarak 50 meter, dia melihat dua orang anak kakak beradik tiba-tiba dihantam oleh sebuah bus yang kecepatannya cukup tinggi. Boom! Dan dia pun kaget karena jaraknya lumayan cukup jauh, 50 meter. Dia melihat anak itu ketabrak, dan ketika mobil itu melewati anak tersebut, anak itu tidak mengalami luka parah guys. Dia bangkit lagi dan mencoba lagi untuk berjalan, dan tiba-tiba ada mobil Colt yang lajunya cukup kencang juga, dan akhirnya anak itu ketabrak kedua kalinya, jatuh lagi dan bangkit lagi. Lalu datang lagi sebuah mobil yang menabrak kembali anak tersebut sampai ketiga kalinya. Dung! Dan anak itu pun jatuh lagi, lalu bangun lagi guys. Guys, ini saya bercerita lumayan cukup merinding nih guys. Dan ketika jaraknya sekitar 5 meteran untuk menolong anak tersebut, si pemuda ini merasa ada sesuatu hal yang gaib guys. Selain dia mencium aroma hanyir, dia pun melihat kedua anak itu memiliki kulit yang pucat guys, seperti kulitnya mayat. Dan ketika dia mencoba untuk mendekat, tiba-tiba anak itu menoleh. Ternyata guys, wajahnya pucat dan anak itu memiliki mata yang berwarna hitam semua. Dan dia pun sambil melotot ke si mahasiswa ini sampai berkata 3 kali, "Apakah kakak melihat saya?" Si mahasiswa ini terdiam. Semakin kencang dia menanyakan, "Apakah kakak melihat saya?" Lalu mahasiswa ini buru-buru pergi guys. Dan kisah selanjutnya guys masih tentang Universitas Pajajaran guys. Jadi dulu saya pernah mendapatkan hal-hal ganjil ketika saya sedang melakukan penelitian di kampus guys. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk penelitian di sebuah laboratorium guys. Meskipun tempatnya dekat dengan gedung-gedung perkuliahan guys, tapi boleh dibilang tempat ini terpencil guys. Bisa dibilang jarang sekali kalau ada praktek laboratorium di lab tersebut. Jadi saya melakukan penelitian itu selama 1 bulan, dan di hari pertama ketika saya beres pulang dari Purwakarta guys untuk mengambil hewan uji, dan ketika sampai di lab tersebut kondisinya itu sekitaran jam 5 sore sampai menjelang maghrib lah. Dan pada pukul sekitar setengah 8 atau jam 7-an, karena suasananya udah sepi banget nih guys, akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan motor ke dalam lab. Karena kalau misalkan motor di luar dan pintu saya biarkan terbuka, takutnya ada orang-orang yang saya nggak kenal masuk ke dalam, tiba-tiba ngajak ngobrol atau berbuat yang nggak seneng lah istilahnya. Lebih baik saya masukin motor lalu menutup pintu itu, lalu melanjutkan untuk beres-beres guys. Dan setelah beberapa lama lagi beres-beres guys, tiba-tiba dari arah luar seolah-olah ada orang yang ingin masuk. Tetapi masuknya itu dengan kasar gitu istilahnya. Dengan kasar cara membuka pintunya. Jadi pas saya lagi beres-beres, tiba-tiba terdengar pukulan atau suatu kayak dobrakan untuk menobrak pintu sebanyak 3 kali. Dar, dar, dar. Saya pun kaget dan saya pun memutuskan untuk memberanikan diri. Ketika saya membuka pintunya guys, tiba-tiba langsung ada kayak angin yang cukup kencang menerpa wajah saya. Wus! Dan saya pun mulai merasa merinding. Ini saya mulai merinding guys. Dan pada saat itu saya pun merasakan merinding guys. Sampai mules guys. Karena saya saking mulesnya, langsunglah saya nggak keluar tuh guys. Saya nggak keluar dari lab itu guys. Tapi saya langsung masuk ke kamar mandi guys. Untuk ya istilahnya mengeluarkan angin guys. Karena saya takut guys, kalau memang benar itu makhluk halus. Dan ketika saya ketakutan, abis itu saya terkentut-kentut di situ. Saya malu guys sebagai manusia jika ditertawakan oleh makhluk halus guys. Dan saya pun akhirnya melanjutkan lagi pekerjaan saya sambil berpikiran positif. Mungkin itu merupakan angin yang besar yang memang menerpa pintu tersebut sehingga terjadi hentakan yang cukup keras guys. Dan sekitar jam 9 malaman akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan keesokan paginya apa yang terjadi guys? Hewan uji saya semuanya mati, tidak tersisa. Dan saya pun dalam kesendirian pada saat itu ngomong sendiri guys. Ngomong ungkapannya seperti ini, mohon kerjasamanya. Saya di sini tidak mengganggu
Dan saya di sini mau penelitian, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang membuat penelitian saya menjadi gagal. Dan akhirnya setelah itu tidak ada hal-hal yang berarti dalam penelitian saya. Bisa dibilang penelitian saya itu lancar. Dan selanjutnya ialah di ITB guys. Jadi di ITB ini sering terjadi penampakan-penampakan guys. Baik itu penampakan seorang kakek-kakek ataupun anak-anak dan seorang penjual soto guys. Dimana penampakan-penampakan ini menampakkan sosok wanita seperti noni-noni Belanda guys. Jadi penampakan ini banyak orang yang tidak tahu siapa sosok wanita ini guys. Dan konon menurut kisahnya guys, jika ada mahasiswa yang sedang sendirian di studio ini, maka noni-noni Belanda ini akan datang dan menemani mahasiswa tersebut sampai mahasiswa tersebut pulang guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya guys. Dan jangan lupa follow IG saya di @indrakotiba. Oke guys, saya Indra Kotiba pamit. See you di malam Jumat selanjutnya dan ciao.